Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hamid, angkatan 30, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kota Parepare, bekerja sama dengan PPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, kita akan mengulas kembali mengenai materi adaptif dan kolaboratif yang terdapat di agenda 2 yang dibawakan oleh Ibu Haja Hamdana SE MSI. Yang pertama adalah adaptif. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Seperti diantaranya: pertama, perubahan lingkungan strategis yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, perubahan iklim, kasus terorisme dan radikalisme serta konflik regional. Yang kedua, kompetisi yang terjadi antar daerah, misalnya persaingan di sektor ekonomi digital. Yang ketiga, perkembangan teknologi, misalnya penggunaan internet dalam hampir semua proses pelayanan publik. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain: yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa kewirausahaan, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lain seyogyanya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat, mempertahankan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, dan masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Yang terakhir adalah terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan, tetapi justru untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Organisasi adaptif, baik di sektor publik maupun bisnis, dapat dibangun dengan beberapa preskripsi yang kurang lebih sama, yaitu: yang pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri. Landasan dari setiap transformasi dari bawah ke atas dimulai dengan pemberdayaan tim yang memiliki motivasi dan pengarahan diri sendiri. Yang kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Sebuah organisasi tidak dapat beradaptasi dengan keadaan baru jika informasi penting disimpan oleh kelompok manapun. Hanya pertukaran wawasan dan ide yang tidak sebatas antara sebuah kelompok dan subkelompok dalam organisasi yang dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan dan menghasilkan adaptasi dan solusi yang tepat. Yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Kepemimpinan harus menciptakan ruang dan waktu untuk inovasi. Pemimpin perlu menciptakan lingkungan di dalam organisasi di mana karyawan merasakan keamanan psikologis dan praktis untuk berkolaborasi dan mengejar ide-ide baru. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan kegiatan atau rutinitas bersama. Kolaborasi pemerintah adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor pemerintah. Terdapat 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu: yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas.
guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu: yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima yaitu menetapkan outcome antara. Demikian ulasan mengenai materi adaptif dan kolaboratif. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.